kehidupan keseharian kita. Dallatil ayat ala ma ya'ti. Ayat-ayat yang dikupas pada bagian ini menunjukkan beberapa hal berikut. Yang pertama, asbatallahu ta'ala limunkiril ba'si qudratahu. Qudrata jadi maf'ul. Asbata fa'il, Allah fa'il. Allah memastikan kepada orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Apaan yang dipastikan? Qudratahu, kekuasaannya ala i'adatil khalqi wal ma'ad, untuk mengembalikan ciptaannya, wal ma'ad sama dengan i'adah, ya, mengembalikan. Dengan apa? Bi qudratihi ala badil khalqi, yaitu sesuai kemampuan yang dipakai oleh Allah itu dengan kemampuan kekuasaan saat dia memulai menciptakan. Ya, lebih nggak kurang. Dulu bikinnya begitu gampang, lalu dihabiskan dengan kiamat gampang, lalu dihidupkan lagi begitu gampang. Ya, bi qudratihi ala badil khalqi wa qudratihi ala khalqis samawat. Dia juga menggunakan kemampuannya yang digunakan untuk menciptakan langit al-azimah, yang besar. Al-muhkamatil bina'i. Al-muhkamatil bina'i, yang indah, kokoh bangunannya. Muhkamati mudhof tuh. Bina'i mudhof ilaih. Tapi mudhofnya boleh pakai al. Nah, saya nggak tahu masih pada ingat apa enggak itu. Bab idhofahnya namanya lafzi itu, al-muhkamatil bina'i. Ya. Wallati ja'ala fihal lail. Juga kekuasaan itu yang dia gunakan untuk menciptakan malam dan siang. Wa khalaqal arda allati dahaha. Dan kekuasaan yang digunakan untuk menciptakan bumi lalu dia hamparkan. Ay wabassataha, dia hamparkan. Wa mahadaha, dan dia berikan nikmat. Insyaallah masih ingat mihada, seperti dalam buayan gitu. Jadi hidup di dunia ini kita rasakan nikmat. Allah yang ciptakan dengan berbagai ketetapan dan sunnahnya dalam kehidupan ini sehingga kita merasa nikmat. Tuh. Itu namanya mahadaha. Ba'da khalqis samawat, setelah dia ciptakan langit. Wa fajjara minhal anhar. Lebih dari itu, kekuasaan yang dipakai untuk membangkitkan, yang dipakai juga untuk memancarkan sungai-sungai dari bumi. Wal yanabi', mata air. Wa arsal jibal fi amakiniha, mengokohkan gunung-gunung di tempatnya. Kullu zalika manfa'ah lil insan. Semua itu dalam rangka mewujudkan manfaat bagi manusia, wadawabihi, dan ternaknya, allati ya'kulu minha, sebagai bahan makanan, wayarkabu 'alaiha, dan kendaraan itu ternak. Wa maknal kalam at-taqri,
makna kalam, yakni yang tadi itu di ayatnya maksudnya, ya, ayat yang menunjukkan kekuasaan itu maksudnya kalam. Apa itu at-takri? Takri artinya mengingatkan, dari qoro'ah, mengetuk. Paham itu? Al-qari'ah, mal-qari'ah itu mengetuk. Substansinya supaya pada sadar, diketuk hatinya. Kata ketuk dalam budaya Indonesia yang maknanya mengingatkan itu juga sering terlihat. Umpamanya pembangunan masjid masih kurang 50% lagi. Nah, saya ingin mengetuk para dermawan. Nah, itu qari'ah, mengetuk. Wa taubikh, pada saat yang sama juga menjelekkan. Ayat-ayat yang menginformasikan tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali yang sudah mati, itu fungsinya taubikh, menjelekkan. Menjelekkan apa? Menjelekkan anggapan mereka bahwa Allah tidak mampu, gitu, membangkitkan. Lalu apalagi? Faman qadara 'alas sama qadara 'alal i'adah. Siapa yang mampu menciptakan sesuatu yang jauh lebih tinggi, lebih hebat, lebih dahsyat, maka dia pasti mampu untuk mengembalikan ciptaannya yang sudah hancur lebur itu. Wa idza kana Allahu qadiran, kalau Allah itu kuasa atau mampu, ala insya'il alamil akbar, menciptakan alam yang lebih besar, yakunu ala khalqil alamil asghar, maka dipastikan dia juga mampu untuk menciptakan alam yang lebih kecil. Ya, bal ala i'adatihi aqdar, bahkan mengembalikan ciptaan yang luar biasa besar setelah dihancur leburkan lalu dikembalikan lagi, itu aqdar, isim tafdil, lebih mampu dia. Itu dia yang harus masing-masing kita bisa mengambil pelajaran tentang kuasaan Allah yang kemudian disebut dalam judulnya Fiqhul Hayat. Nah, bagaimana kita tuh mengolah pikir agar informasi ini menambah kedekatan kita kepada Allah. Kedekatan kita atau seseorang kepada Allah itu harus ada jembatannya. Apa jembatannya? Semakin tahu tentang kekuasaannya, maka dia semakin dekat. Demikian hubungan antara orang dan orang pun begitu. Oh iya, dia orang hebat. Tuh, kita tahu kehebatannya, maka kita kemudian menjadi tambah ikram, tambah salut, tambah luar biasa, dan langsung melakukan pendekatan-pendekatan. Begitu juga hubungannya dengan antara kita dan Allah. Oleh karena itu, banyak dalam Al-Qur'an termasuk ini dia tonjolkan, dia tampakkan kekuasaan-kekuasaannya itu. Oh, luar biasa. Nggak ada sisi kehidupan seujung kuku pun kecuali itu adalah bagian dari kekuasaan Allah. Mulai dari hidup dan kehidupan, mati dan kematian, dunia dan akhirat, itu adalah kekuasaan Allah. Itu dikemas semua kekuasaan Allah itu sebagai informasi disampaikan kepada kita dalam bentuk kitab suci. Kitab suci kalamnya. Allah yang langsung menunjukkan kepada kita tentang kekuasaan-kekuasaannya. Ya Allah. Nah, yang kedua, apa kata mufasir? Nabbahallahu ta'ala bihazad dalil. Allah mengingatkan. Nabbaha ada huruf namanya huruf tambih. Pada mulanya menggertak. Ada orang mau mengambil sendal,
di depan rumah, di depan masjid. Terus kita gentak, hoi. Nah itu namanya tambih. Isim isyarah haza itu haknya litambih. Ayat Al-Quran yang menginformasikan tentang kekuasaan Allah, ya, yang sedang dibahas pada nomor 2 ini, kata mufasir, nabbahallah. Dengan ayat itu dia menggertak konotasinya mengingatkan. Nabbahallahu ta'ala bihadzal dalil ala amrin ma'lumin bil musyahadah. Allah mengingatkan dengan ayat-ayatnya itu, yaitu dalil sebagai dalil, ala amrin ma'lumin, menggunakan perkara yang maklum, diketahui, bil musyahadah, dengan mata kepala dan pikiran. Allah cerita umpamanya was-samaa, apa itu an-nazi'at, ya, ayat ini bunyinya itu. Banaha itu rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Lah itu kan bisa disaksikan. Jadi kekuasaan Allah itu yang dia tampakkan dalam konteks membantah tuduhan bahwa dia tidak bisa membangkitkan, itu musyahadah, dibuktikan. Kayak kita di depan pengadilan membuktikan sesuatu atau menghadirkan bukti, kayak begitu kurang lebih. Iya, itu yang dimaksud nabbaha Allah Ta'ala bihadzal dalil ala amrin ma'lumin bil musyahadah. Iya, bukti-bukti dipaparkan oleh Allah tentang kemampuannya. Wa huwa anna khalqas sama a'zam, tuh, yaitu bahwa menciptakan langit jauh lebih besar, wa ablaq, lebih tinggi, fil qudrah, dalam hal membutuhkan kemampuan. Kebayang insya Allah. Kurang keras ya? Iya. Coba nanti saya kerasin biar nggak bisa dipencet. Nomor 3, asyarallahu ta'ala, Allah mengisyaratkan ila kaifiyat khalqis sama, mengisyaratkan tentang cara menciptakan langit. Nah, kalau udah berbicara tentang cara itu udah lebih detail. Detail tentang apa? Tentang pemaparan kekuasaannya. Apa kata dia? Banaha. Tuh, wassama banaha. Biqaulihi banaha. Banaha itu cerita tentang cara. Cara apa? Cara kerja. Kenapa? Pakai fi'il. Fi'ilnya fi'il madi, banaha. Wa fihi taswir lil amril ma'qul, dan dalam cerita tentang cara kerja Allah menciptakan langit dengan segala macam benda-bendanya yang ada, itu penggambaran terhadap sesuatu yang rasional. Ada dalam kehidupan kita menciptakan sesuatu nggak pakai cara, nggak ada. Oleh karena itu dia yang simsalabim nggak pakai cara itu kan udah melebihi Tuhan. Ya, itu nggak suka yang gitu-gitu Allah. Apalagi sihir kan melebihi Tuhan. Simsalabim. Karena fenomenanya seperti itu, sihir melebihi Tuhan, ya Tuhan harus menghadirkan mukjizat yang melebihi itu. Dan mukjizat itu dipamerkan gitu kurang lebih karena kebutuhan. Kalau udah nggak ada kebutuhan, nggak ada zat lagi, yaitu karena kebutuhan terpaksa. Nah ini kembali ke pokok persoalan ayat yang berbunyi banaha wasama abanaha dan gitu rofa asam kaha. Nah itu adalah cerita Allah cerita tentang cara.
Dan itu apa namanya, musyahadah sekali, disaksikan sekali, terutama bagi pendekatan bahasa itu. Wahual ibda, yaitu dia menciptakan. Ibda dengan kholak beda. Kalau ibda itu bukan cuma sekedar menciptakan, tetapi dia menciptakan dan ciptaannya itu baru. Maka bid'ah itu sesuatu yang baru. Maka dia sendiri menyebut dirinya badi'us samawati wal ardh. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Karena sebelumnya emang nggak ada yang menciptakan langit dan bumi. Jadi baru. Udah baru indah lagi. Wal ikhtira. Ikhtira menciptakan sesuatu yang baru juga. Ya. Ikhtira'a. Beda dengan iktasyafa. Iktasyafa juga menemukan. Ikhtira'a menemukan. Artinya menemukan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Tapi kalau menemukan sesuatu yang sebelumnya sudah ada, itu namanya iktasyafa. Contoh, siapa tuh yang menemukan benua Amerika? Siapa Pak? Pak Edi tahu. Pak Yahya tahu. Columbus. Tuh, ditemukan. Sebelum ditemukan emang udah ada. Tetapi kalau menemukan sesuatu yang sebelumnya belum ada, siapa yang menemukan listrik? Siapa yang menemukan apa itu lokomotif? Tuh sebelumnya belum ada. Itu namanya ikhtira'a. Nah, bagi Allah ini di sini disebutkan wa huwal ibda wal ikhtira'. Iya. Bil amril mahsus, yaitu dengan sesuatu mahsus yang dapat diindra. Makanya panca indra bahasa Arabnya al-hawasul khams. Mahsus dapat diindra, ditangkap oleh salah satu panca indra, itu namanya mahsus. Bisa diartikan dengan real, bisa diartikan dengan konkret. Apa itu? Wahual bina, yaitu membangun. Jadi tidak simsalabim, berproses. Proses penciptaan itulah yang membuat Allah menjadi harus dikesankan amat sangat kuasa, mampu. Iya, slide berikutnya. Summa zakara hayatal bina. Bukan cuma proses membuatnya, membinanya, membangunnya. Tetapi juga Allah menyebutkan hay'ah, bentuknya, hasilnya. Yaitu dengan firman-Nya, Rofa asam kahatu. Dia tinggikan atapnya. Apa itu samkaha? Wahwal imtidad, yaitu memanjang. Kalau tinggi ya meninggi. Al-qaim yang ada. Minas sufli ilal ulwi. Dari bawah ke atas. Kita ngedangak, kelihatan ciptaan Allah. Bukan cuma awan sebagai akhir pandangan, tetapi juga jarak antara berdirinya kita di permukaan bumi dengan sana. Lalu di tengah jarak, malam hari kita lihat ada bulan, ada bintang-bintang yang tak terjangkau oleh pikiran. Tuh, kalau siang, oh ada matahari. Itu harus disebutkan kekuasaannya dalam pikiran kita. Wa aksuhu, sebaliknya. Kalau kita berada di angkasa luar, kita nengok ke bawah. Oh, lebih kelihatan lagi kuasa Allah. Pesawat haji udah mau mendarat. Udah mulai pandangan kita sampai ke bumi permukaan. Ada lewat di lapangan sepak bola. Semut.
lagi main sepak bola. Dan ini disebutkan itu bagian dari kekuasaan Allah. Pertama, betapa kecilnya kita. Bagaimana kok mau sombong? Yang kedua, betapa besarnya kuasa kita. Apalagi ketika melewati lautan. Oh, luar biasa. Kecil kita. Orang naik perahu benar-benar kita lihat dari angkasa, dari luar itu, dari atas, kecil sekali. Oke, saya ulangi. Wa aksuhu. Dan sebaliknya. Yusamma umqan. Jarak dari bawah ke atas itu namanya tinggi. Kalau dari atas ke bawah itu umqan namanya. Dalam. Silahkan ukur. Belum lagi kita menembus di kedalaman bumi itu sendiri. Itu kan bagian kuasa Allah. Gak usah bumi, udah keras laut. Silahkan tembus ke bawah sampai dasarnya. Oh, itu luar biasa luasnya. Ya. Yang keempat, dalla qauluhu ta'ala, firman-Nya menunjukkan fasawwaha, itu fasawwaha. Menunjukkan ala annal arda kurawiyah. Bahwa bumi menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Kurah bola, bulat. Terus dia tunjukkan kekuasaannya dengan kata-kata fasawaha, diratakan. Ya dah? Kita bisa beraktivitas karena bagi kita bumi rata. Padahal itu menunjukkan kecilnya kita, gedenya bumi. Kata semut, gubah Masjid Istiqlal juga rata tuh, gitu kurang lebih. Kamadalla qauluhu ta'ala, seperti halnya juga firman-Nya yang berbunyi dahaha. Dahaha bimana basataha. Ala anna kuriyatal ardi, menunjukkan bahwa bulatnya bumi laisat tamah, tidak sempurna, tidak bulat beneran. Ini kata mufasir. Bal hiya mufaltohah kal baydoh. Akan tetapi bulatnya bumi itu mufaltohah. Mufaltohah oval ya. Kal baydoh, bagaikan telur ayam. Dulu telur ayam, sekarang telur ada yang bulat banget. Wadahul ardi, awalnya bumi, la yunafi, tidak menafikan, taqadduma khalqil ardi alas sama, tidak menafikan bahwa bumi lebih dulu diciptakan ketimbang langit. Fi qaulihi ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi lakum, buat kalian. Summastawa ilas sama. Kemudian dia naik ke langit menyempurnakan penciptaan langit. Ini versi mufasir ya. Dia menunjukkan dari ayat yang ada, baik Al-Baqarah ini maupun yang sedang dibahas yaitu An-Nazi'at, bahwa bumi diciptakan lebih dulu. Ya nggak apa-apa dia yang berkata seperti itu. Nggak usah ditanya apa benar. Ya udah, nanti kita ketemu saja sama yang bikin. Oke, nomor 5. Innama nasaballahu ta'ala al-laila wan nahar ilas sama. Allah menghubungkan malam dan siang kepada langit. Artinya disebut langit dulu. Terus aghtosha lailaha wa akhraja duhaha. Duhaha maksudnya siang. Setelah menyebut langit. Li'annahuma, sebab malam sama siang itu yahdusani, terjadi bisa babi ghurubis syamsi wa tulu'iha, dengan sebab terbenamnya matahari dan terbit.
Sementara matahari itu sendiri adanya di langit. Wahadani innama yahsulani bisababi harokatil falak. Falak ya, bukan fulk. Ya. Keduanya ini yaitu malam dan siang sungguhnya terjadi akibat pergerakan bintang atau planet lah gitu, falak. Falak itu benda-benda langit. Secara ilmiah ya ada bedanya antara bintang sama planet ya. Saya nggak tahu nih Pak Yahya nih orang eksak yang tahu. Ntar dia yang menjelaskan ya. 6. Wa wasafallahu ta'ala kaifiyata khalqil ardi ba'da wasfi kaifiyati khalqis sama. Allah memberikan gambaran proses atau cara menciptakan bumi setelah dia memberikan gambaran proses atau cara menciptakan langit. Ya. Wa zakara sifatin salasan. Lalu dia menyebut 3 sifat. Apa itu? Hiya dahul ardi. Yaitu dia meratakan bumi. Aibasatoha, dia hamparkan. Watamhidaha, dijadikannya nikmat. Enak maksudnya. Alladzi hasalah, di mana hal itu terjadi ba'da khalqis sama, setelah menciptakan langit. Wa ikhrajil ma', dan menurunkan air. Wal mar'a, menumbuhkan tanaman. Minal ardi, di tanah. Wal mar'a, yakni tumbuhannya. Yasmalu jami'a ma ya'kuluhun nas. Iya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Nah, ini lagi dijelasin mar'a. Yaitu mencakup semua yang dimakan manusia. Wal an'am, ternak. Apalagi irsa'il jibal. Yaitu mengokohkan gunung. Watasbitaha, sama memantapkannya. Fi amakiniha, di tempatnya. Enggak goyang. Baru kolal apa itu? Qotbi, nama orang. Dalal ma wal mar'ah ala jami' ma akhrajahu minal ardi. Di ayatnya kan bunyi akhraja ma'aha. Ya dah? Kata ma wa mar'a dan al mar'ah menunjukkan semua yang keluar dari bumi. Apaan itu semua? Qutan, bahan makanan. Wa mata'an lil an'am, dan kenikmatan yang lain. Lil an'am, buat apa namanya? Ternak. Apa aja itu? Minal usbi, rerumputan. Wasyajar, pepohonan. Wal hab, biji-bijian. Wat tamar, tamar ya. Kali itu ya buah-buahan. Wal asaf, asaf ya kaasif, daun, dedaunan. Pada doyan daun singkong apa enggak? Wal hatab, kayu bakar. Wal libas, pakaian. Wan nar, api. Wal milah, garam. Li'anna nar minal
minal idan. Ini bukan minal idan ini. Idan artinya itu tambang, ya. Wal milah, garam dari air. Kesimpulannya begini. Ketika Allah dalam ayatnya mengatakan rafa asam kaha, terus wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Tuh. Jadi ketika Allah berkata akhraja minha ma'aha, Allah mengeluarkan dari bumi air, mata air. Terus wa mar'aha, menumbuhkan. Itu tadi yang diuraikan. Semua kebutuhan baik manusia maupun binatang. Buah-buahan, biji-bijian, pepohonan, daunan, rumput, api, garam. Itu masuk di dalam akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya, slide berikutnya, Pak. Ini ya. Ini ketujuh ini nomornya nggak ada. Imtannallahu ta'ala ala khalqihi. Allah berharap kepada makhluknya, nahu, yaitu bahwa innama khalaqa hadhil asya fis sama wal ard mut'atan. Tuh, Allah berharap bahwa dia menciptakan langit dan bumi, lalu dari bumi dijelaskan mengeluarkan mata air dan tumbuhan, semuanya buat manusia, buat binatang. Allah berharap tuh mut'ah itu menjadi sebuah kenikmatan. Bukan cuma menjadi sebuah kenikmatan saja, khusus bagi manusia, dia mengambil pelajaran atas kuasa Allah. Wa manfa'ah, berharap bisa dimanfaatkan lahum, buat mereka. Wali an'amihim, buat ternak mereka. Au tamti'an, tamti'an sama dengan mut'ah, ya, kenikmatan bagi mereka dan bagi binatang mereka. Jadi kita sekarang berpikirnya ketika diinformasikan kayak begini, Allah ciptakan semuanya buat manusia dan binatang, bukan sebatas itu saja berhenti. Tetapi bagaimana sikap kita setelah itu secara sengaja diciptakan sebagai kenikmatan buat kita? Masa sih diem aja gitu kurang lebih. Itu fikul hayatnya, ya. Kita bersyukur. Enggak usah yang di langit di bumi. Tapi yang ada dalam diri kita, Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita kaki, kasih kita mata, telinga, hidung, mulut. Bahkan lebih dari itu semua yang ada dalam diri adalah pikiran. Tapi semuanya juga menjadi nggak ada artinya kalau nggak ada iman. Nah, iman itu dikasih loh. Iman itu dikasih. Maka seringkali kalau pidato, kalau ceramah, puji syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Kita suka memberikan. Iya. 8. Dalla majmu'ul ayat huna wa fi suratis sajdah au fussilat wa surat al-baqarah wa ghairiha ala anna Allah ta'ala khalaqal ardo awalan. Nih kata mufassir. Kesimpulan ayat ini tadi itu mulai was-sama abanaha, ya, dan seterusnya, ya. Wal ardo duhaha gitu ya, dahaha, ya. Wal jibala arsaha dan seterusnya, plus surat Fussilat, surat Al-Baqarah dan lain-lain, menunjukkan apa? Annallaha ta'ala, bahwa Allah khalaqal ardo awalan,
menciptakan bumi dulu. Summa khalaqas sama sanian. Kemudian dia menciptakan langit. Jadi bumi lalu langit. Habis itu dahal ardo, dia ratakan bumi. Ba'da dzalika salisan. Jadi belum rata. Nah, ini nih menarik, rata bukan dimaksud secara harfiah ya. Bukan itu saja. Summa dahal ardo ba'da dzalika salisan. Yang ketiga. Li'annaha kanat, sebab bumi itu awalan kalkuroh al-mujtami'ah, seperti bola yang berhimpun. Summa innallaha ta'ala maddaha, kemudian dia panjangkan. Wabassatoha, mujtami'ah tadi berhimpun maksudnya bulat. Wabassatoha, kemudian dia hamparkan. Itu 8. Saya ulangi ini yang ke-8 ini. Dari kesimpulan informasi An-Nazi'at yang sedang dibahas, plus surat Fussilat, plus Al-Baqarah, dan juga lagi yang lain menunjukkan bahwa Allah menciptakan pertama bumi, kedua langit, ketiga tuh bumi diratain. Ya. Sebab ketika pertama diciptakan itu bulat seperti bola. Kalkuroh, terus diratain. Kesimpulannya jadi awal. Gitu. Innallaha maddaha. Proses dari bulat menjadi awal, nah itu di sini dia panjangkan dan dia hamparkan. Iya, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Pak. Oh, ini dia surat baru nih. Ya ayat baru, masih An-Nazi'at ya. Gimana, ada tanya dulu apa terusin aja? Surat An-Nazi'at ayat 34 sampai 46. Apa itu tema yang diberikan oleh mufassir surat ayat ini waktu ini? Jaza'u fariqain nas, balasan dua kelompok manusia fil akhirah, di akhirat. Wa tafwidu ilmi sa'ah lillahi ta'ala. Kedua, menyerahkan ilmu hari kiamat kepada Allah. Ilmu maksudnya tahu, nggak ada yang tahu, termasuk Nabi nggak tahu, kecuali kepada Allah. Tuh kiamat. Yang ketiga, wa qasru muddatid dunya, menginformasikan tentang pendeknya kehidupan dunia. Pendeknya kehidupan dunia. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha
innama anta mundziru may yakhshaha ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Maknanya ntar insya Allah ada tafsirnya ya. Nah, berikutnya Pak. Berikutnya. Nah, ini dia. Al-i'rab. Sebentar ini. Sebentar, Pak. Yauma yatazakkarul insanu masa'a. Saat manusia pada ingat apa yang dia usahakan, dia kerjakan waktu di dunia. Kapan itu hari kiamat? Jadi ja'at taumah al-kubra itu kiamat. Yauma badal min qaulihi fa idza ja'at. Kan faiza ja'atit tomatul kubro. Apaan itu? Yauma yatazak, gitu badal maksudnya. Yaitu pada hari di mana dia ingat apa yang dia usahakan dulu. Wama mausulah. Si mausul, masa'a, ma yang itu. Atau bisa juga masdariyah. Ada ma masdariyah, ya, namanya bainama, itu ma-nya masdariyah. Ya bisa membuat fi'il sesudahnya menjadi takwil masdar. Kalau di sini ayatnya bumi, di Al-Quran sini, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Nah kalau ma-nya masdariyah, maka bisa dibikin masdar. Yauma yatazakkarul insanu sa'ya. Tuh gitu maksudnya Mas dari. Fa amma man tagha alfa fi fa amma jawab. Jadi jawab. Jawab apa? Jawab iza. Fi qaulihi ta'ala fa idza ja'atit tamatul kubra. Tuh, iza ada jawabnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sampai situ ketanya, kenapa? Fasabbih. Falamma ja'atit tamatul kubra. Terus ada kenapa? Fa amma man tagha. Itu jawabnya maksudnya. Ya, fa idza ja'atit tamatul kubra wahiyal ma'wa lahu. Tomatul kubro kiamat. Tomah itu sendiri artinya goncangan. Artinya banjir. Artinya meluap. Kalau itu adalah bencana, bencana yang lebih dari sekedar bencana yang dibayangkan. Itu tomah namanya. Ditambahin lagi kubro, terbesar. Kalau gempa 10 skala Richter, udah luar biasa dahsyat. Ini di voltasenya dilipat gandakan. Itu namanya at-taumah al-kubra. Apa itu? Al-ma'wa lahu. Ma'wa artinya tempat kembali. Ya, lahu. Bisa juga ma'wa ini bukan isim makan, tapi isim zaman. Dia sama, yaitu waktu kembali. Iya, lahu lil insan. Yatazakkarul insan, tuh ada kata insan. Li'annahu la budda min dhamir ya'udu minal jumlah ilal mubtada. Sebab ja'atit tomatul kubro dan seterusnya harus ada kata ganti yang kembali kepada jumlah. Ya. Wa zahabal kufiyun, ahli nahu dari Kufah, ila annal alif wal lam, alif dan lam,
pada kata al-ma'wa iwadun anid dhamir. Paham itu? Sebagai ganti dari dhamir. Al-a'id yang kembali kepada yaum. Wa takdir fihi ma'wahu. Hu-nya dibuang, diganti alif lam. Al-ma'wa. Tuh gitu maksudnya. Kenapa harus pakai ditakwil ma'wahu? Karena harus ada dhamir yang kembali kepada yaum. Iya. Wa yasihu ayyakuna jawab. Boleh juga dia bisa menjadi jawab. Ya. Jawab apa? Faiza ja'at. Yang dibuang, mahzuf, dibuang. Dalla alaihi, yang ditunjuk oleh ayat yang berbunyi yauma yatazakkar au ma ba'dahu minat tafsil, atau yang sesudahnya. Hiyal ma'wa hiya imma dhamir fasl au mubtada. Ya, kan ada ayat hiyal ma'wa. Hiyanya boleh dhamir fasl, boleh apa namanya? Jadi mubtada. Kok iya mu'annas? Ma'wa tempat kembali. Tempat kembalinya kemana? Jahannam. Jahannam itu mu'annas. Ya. Mu'annas artinya perempuan. Maka perempuan itu jahannam. Jangan pada dekat-dekat. Paham itu? Ini mah dekatnya mah perempuan. Selesai. Al-balaghah. Fa'amma man togho. Adapun mereka yang melampaui batas, wa asarul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Asarul hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Titik-titik selanjutnya. Wa amma man khafa. Jadi ini mau dihubungkan. Yang satu amma man toho, yang kedua amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa bainahuma muqabalah. Muqabalah. Iya, yang dulu udah pernah disinggung, yaitu menghimpun dua kata yang berlawanan atau lebih, namanya muqabalah. Ka'annahum yauma yarawnaha, seolah mereka saat melihat, lam yalbasu illa asyiyatan au duhaha. Ini tasbih mursal mujmal. Ka'annahum, ada adat tuh ka'anna tuh, namanya mursal. Asyiyatan au duhaha itu apa namanya? Musabah bih. Terus wajhu sabahnya nggak disebut. Kayak apa gitu. Maka namanya mujmal. Iya. Asyiyatan wa duhaha bainahuma tibak. Yang berlawanan. Asyiyah artinya sore. Sore ya udah mau malam. Dari kata itu maka muncul kata isya. Dari kata itu muncul kata asya. Asya makan malam. Isya malam, sholat isya. Duhaha yaitu pagi. Sore sama pagi. Kan dua kata yang berlawanan. Tuh, maka disebut tibak. Iya, slide berikutnya, Pak. Al-mufradat al-lughawiyah. Iya, kosakata ya. Atau matul kubro ad-dahiyah al-uzma. Dahiyah bencana paling besar. Jadi ada pernah baca buku tentang kiamat. Kalau nggak salah Muhammad Abduh, Mesir. Ya, dia mufasir tapi juga dia rasional. Apa kata dia tentang kiamat?
Kiamat itu nggak lebih dari migrain. Pernah pada migrain? Pak Jamal pernah migrain nggak? Wah, Pak Jamalnya nggak ada nih. Imigran saya jadi imigran. Pernah? Imigran. Pernah ya? Pak Yahya sering. Nggak pernah migrain nggak. Oh pantes. Iya. Nah, Agak beda penampilan. iya dong. Lain Tuh. beda dong. Maksudnya enggak migrain, maksudnya enggak sekali kali. Enggak pernah migrain. Oh, bagus migrain. Migrain itu lebih tinggi dari apa itu? Yang di bawah migrain itu. Puyeng ya, 7 keliling. 7 keliling. Iya. Itu pada terbalik nggak bumi itu? Terbalik. Balik semua Pak Jamal. Teriak-teriak sendirian. Mau terbalik. Ada di tempat tidur, pegangan tempat tidur sekenceng-kencengnya. Padahal mah nggak apa-apa. Kiamat kayak begitu. Obat anti migrain duren. Itu mah tambah. Migrain itu karena ada penyumbatan di belakang kuping ini saraf. Nih Bu Tati paling tahu nih. Di voltasenya dilipat gandakan 1000 sejuta kali lipat. Tuh kiamat. Maka yang lagi nyetir pesawat, pilot, yang di kereta, yang di kendaraan apa saja, yang lagi di pasar, lah jungkir balik semua. Tuh tadi gitu kiamat. Emang bener juga. Kadang-kadang kita lagi huru hara rumah tangga saja udah kayak kapal pecah, wah kiamat. Nah, tapi Al-Quran menggambarkannya itu luar biasa. At-Tomah Al-Kubro. Tomah Al-Kubro. Nah, Tomah itu melimpah artinya. Jadi kalau banjir, cuma sedikit. Tapi ini tsunami. Tsunami-nya bukan cuma 20 meter tingginya. Tapi 100 meter umpamanya. Atau dilipat gandakan. Itu At-Tomah Al-Kubro. Ini dia. At-Tomatul Kubro ad-dahiyah al-uzma. Yaitu bencana terbesar. Wahiyal kiamah. Yaitu kiamat. Allati tatimmu. Toma yatimmu. Yang meluap. Ay ta'lu meninggi. Ala sairid dawahi. Yang lebih tinggi maksudnya ketimbang segala macam bencana yang paling dahsyat. Wallati hiya akbar tomat. Dan dia maksudnya tomat kubro atau kiamat itu adalah bencana yang paling besar dari sekian bencana yang ada. Gempa bahasa Arabnya zilzalah, zilzalah. Ada surat zilzalah. Gempa. Tetapi di situ disebutkan gempanya total, dahsyat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah itu maf'ul mutlaq. Sama dengan at-tomatul kubro. Au an-nafkhah as-saniyah. Atau tomatul kubro. Ada yang memahaminya sebagai tiupan kedua. Allati yakunu ma'ahal ba'su. Di mana pada tiupan kedua itu adalah kebangkitan. Au sa'ata suqi ahlil jannah ilal jannah. Atau tomatul kubro itu adalah saat digiringnya ahli surga ke surga, wa ahlin nar ilan nar. Penduduk neraka ke neraka. Yauma yatazakkarul insan ma sa'ah. Saat manusia pada ingat akan pekerjaannya dulu, kelakuannya di waktu hidup. Bi ayyarahu. Maka dia ngelihat, dibagiin rapotnya.
Mudawwanan fi sahifatihi, tercatat di dalam sohifahnya, lembarannya, buku rapotnya. Wa kana qad nasyahu, padahal dia udah lupa. Kenapa lupa? Min fartil ghaflah, karena terlalu lalai. Autulil muddah, atau lama. Wal muradu, maksudnya kullu ma amila fid dunya min khairin aw syarr. Yang dimaksud dengan masa'a yaitu semua yang amalnya di dunia baik atau buruk. Wa burizat ay uzhirat. Burizat dinampakkan. Kelihatan, mata telanjang. Ada domir namanya domir bariz. Nah, itu kelihatan. Apaan al-jahim? Jahim neraka. An-nar yaitu api. Al-muhriqah yang membakar. Kepada siapa? Liman yaro. Bagi orang yang melihat. Apa ada yang enggak ngelihat? Maka di sini diterangkan. Likulli ra'in. Bagi setiap orang. Semuanya ngelihat. Bihaitsu la takhfa ala ahad. Enggak ada satu orang pun yang enggak ngelihat. Semuanya ngelihat. Ya. Oke. Togo takabbar. Sombong. Tajawazal had. Melampaui batas. Apa batasnya? Sampai kufur. Udah kebayang ya? Kufur itu udah. Ya. Malah kufur emang pindah ke ruangan non muslim itu mah enak jelas. Oleh karena itu yang lebih dahsyat lagi adalah munafik. Ya. Bajunya luarnya iya Islam, dalamnya kufur. Nah, itu yang susah. Sehingga kondisi sekarang itu dulu enak waktu perang kemerdekaan musuhnya kelihatan. Nah, sekarang ini luar biasa bingung. Ya. Wa asara artinya qaddama, mendahulukan. Kan ayatnya asarul hayatad dunya, mendahulukan hidup di dunia. Wa faddola, mengutamakan. Al hayatad dunya, kehidupan dunia, maksudnya apa? Bittiba'is syahwat, ngikuti syahwat. Syahwat. Ya, bukan nafsu. Nafsu syahwat. Sudah tahu bedanya syahwat? Hah? Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Tuh. Syahwat artinya keinginan. Keinginan yang nggak bisa dibendung. Itu namanya syahwat. Seorang mukmin punya keinginan yang nggak bisa dibendung. Itu positif, yaitu surga. Syahwat kita hendaknya mukmin muslim yang harus disalurkan kepada surga. Bagaimana itu? Kata-kata, ucapan, tindakan, perbuatan tak lain lillah, di surga. Meskipun terhadap istri, itu kan syahwat, tapi syahwatnya ingin mendapatkan surga. Maka kata itu yaitu yang substansinya keinginan yang tak terbendung dipakai oleh Al-Qur'an. Fiha ma tastahil anfus, tuh tastahi dari kata syahwat. Di dalam surga ada apa saja. Waalaikumsalam. Ada apa saja yang kalian dulu nggak bisa bendung. Gitu kurang lebih. Walam yasta'id lil akhirah. Tetapi tidak mempersiapkan diri untuk kepentingan akhirat. Bil ibadah, dengan ibadah, wa tahzibin nafas. Dan tahzib mendidik sebenarnya. Mendidik
Yaitu lewat pembiasaan pendidikan itu. Maka dipakainya tahzibun nafas. Kalau kita memang sudah istiqomah sholat sunat tertentu, gitu kita lagi sedang mendidik diri. Ya. Dan Allah jauh lebih tahu bahwa diri ini memang harus dididik supaya baik. Maka sholatnya rutin yang fardu. Itu Allah lagi mendidik. Tahzib. Al-ma'wa al-mustaqor. Yaitu tempat kembali. Dari kata awa. Ya'wi. Artinya pergi. Nabi Nuh anaknya diajak naik perahu. Ya bunayyar kam ma'ana. Sini naik. Dijawab. Sa'awi. Aku akan pergi. Ila jabal ya'simuni. Tuh. Lalu isi makannya ma'wa. Tuh. Lalu kata ma'wa menjadi punya arti spesifik dalam ayat ini yaitu neraka. Al-mustaqor tuh tempat tinggal. Ai ma'wahu artinya tempat tinggalnya. Walam fihi saddatun. Tuh bacanya begitu. Masaddal idhofah. Paham maksudnya itu? Paham apa enggak? Sadda masaddal mudhof ilaih. Ada VL cerita nih tentang sadda masadda. Punya dua maf'ul. Kalau dua maf'ulnya pisah-pisah ketahuan. Tapi dua maf'ulnya nyampur. Karena ada inna. Maka inna bersama isimnya bersama khobarnya fi mahalli nasbin sadda masaddal maf'ulain. Apa-apa nanti kita ketemu. Ya. Terus ada sadda masaddal khobar. Nah ini sadda masaddal mudhof ilaih itu. Ma'wahu harus ada dhamir kembali kepada yaum atau kepada insan. Ya. Kalau kepada insan, ma'wanya itu isim makan. Kalau hu kembali kepada yaum, itu isimnya zaman. Tempat kembalinya, waktu kembalinya gitu. Nah, hu itu dibuang. Diganti sama al. Oke. Jadi, hiyal ma'wa itu pakai al. Tadinya hiya ma'wahu. Itu nahunya. Punya dibuang tambah al. Jadi hiyal ma'wa. Maka al itu menempati gitu. Tempat mudhof ilaih. Paham itu? Ada pesantren namanya At-Taqwa. Ada masjid namanya At-Taqwa. Alnya itu ganti dari mudhof ilaih yang dibuang. Apa itu? Taqwallah. Allahnya dibuang. Diganti sama al. Tuh. Itu sadda masaddal mudhofun ilaih. Iya. Nanti umpamanya ada masjid namanya Al-Jamal. Ada apa enggak ya? Belum, dia belum bangun masjid kayaknya. Oke. Udah. Iya. Ini. Ya, kita teruskan. Iya. Mana dia, Mal? Hah? Laisa lahu siwaha ma'wa. Iya. Itu kan, Pak? Lil ilmi bi anna sahibal ma'wa huwa toghi. Kenapa hu diganti sama al jadi al ma'wa? Untuk mengetahui bahwa nanti penghuni ma'wa jahanam, neraka ma'wa, gitu ya, huwa toghi, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Maqama rabbihi maqamahu baina yaday rabbihi. Tempat berdirinya di hadapan Tuhannya.
li ilmihi, karena dia mengetahui. Iya. Bil mubtada bil mabda wal ma'ad. Mengetahui awal dan akhir. Ma'ad tempat kembali. Dulu ayat sebelumnya kan cerita. Nanti padang mahsyar. Padang mahsyar udah nggak ada yang berani ngomong. Malaikat juga kumpul semuanya. La yatakallamu minhu khitaba gitu kalau nggak salah, nggak ada yang berani ngomong. Paham itu? Nah, hubungannya dengan ayat ini itu maqama rabbihi. Itu dia menyadari betul tentang kedudukan Tuhannya yang yang merupakan pelajaran dari mana dia bermula dan kemana dia kembali. Itu akhirnya memang benar-benar berhadapan sama Allah karena berasal dari Allah. Au jalalihi wa azamatihi. Maqama rabbihi menunjukkan jalal, kemuliaannya, keagungannya, wa azamah dan kebesarannya. Wa nahan nafsa anil hawa. Dia menjaga diri dari yang diinginkan, hawa nafsu. Zajjaroha. Zajjaroh mengekangnya. Wakafaha menahannya. An hawaha dari keinginannya. Al-mardi yang rendah. Bittiba'is syahawat. Yaitu karena mengikuti syahwat. Fa innal jannata hiyal ma'wah. Nah, mereka yang menahan diri dari hawa nafsu itu, maka surga adalah tempat kembalinya, tempat tinggalnya. Laisa lahu siwaha ma'wah. Nggak ada lagi tempat yang lain. Walhasil, kesimpulannya, annal asifin nar wal muti fil jannah. Yang maksiat ke neraka dan yang taat ke surga. Pak Jamal kayaknya ini dulu nih. Sampai mufrodat ya. Coba dari berikutnya apa itu? Oh iya. Sababun nuzul ya. Bapak Ibu sekalian. Sementara kita sudahi dulu. Insya Allah sababun nuzul ini masuk kepada pertemuan